Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait beberapa materi yang telah disampaikan selama matkul PA ini berlangsung. Dan kita di sini akan melakukan diskusi terkait 4 materi ya. Yang pertama itu ada materi etos kerja, terus ada Belajar Fikri, keluarga Islami, dan juga ekonomi Islam. Betul sekali. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita akan berperkenalan diri dulu nih. Kenalin teman-teman, nama saya Firly Mulki Dikatama, dan di sini saya sebagai moderator yang akan menjadi penengah pada diskusi kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Rayyan. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana sebagai mahasiswa menerapkan sebagai mahasiswa rahmatan lil alamin sesuai pandangan ekonomi Islam. Perkenalkan guys, nama saya Muhammad Rehan Al-Hafiz dan saya di sini nanti akan membawakan materi tentang Ghazul Fikri. Kenalin, aku Dias. Bisa aja dipanggil dengan nama Rizal atau Muhammad Rizal Abdillah untuk lengkapnya. Dan kesempatan kali ini ya, aku membahas soal etos kerja. Kenalkan, nama saya Rano Putra Setiawan. Materi yang akan saya bahas nanti tentang keluarga Islam. Oke, kan tadi udah masing-masing udah perkenalan diri ya. Kita ini mungkin langsung aja ya masuk ke pembahasannya. Jadi menurut teman-teman di sini sebagai bagaimana sih menjadi mahasiswa yang rahmatan lil alamin sesuai dengan tema-tema yang teman-teman bawakan. Pembahasannya itu. Mungkin ada yang ingin mendahului, siapa? Ayo kita ambil aja. Ambil aja dulu. Ambil aja nih. Ya, Oke, Yang sip. duluan. Moderator nggak ikut? Enggak. Pimpa alayum gambreng. Udah langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alama. Nggak lama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materinya itu mahasiswa. Bagaimana kita mahasiswa yang rahmatan lil alamin dalam ekonomi Islam dan Islam. Jadi menurut saya sendiri sebagai mahasiswa yang rahmatan lil alamin dalam ekonomi Islam itu, yaitu salah satu contohnya itu kita harus menggunakan barang-barang yang halal gitu. Jadi kita juga bagaimana cara mendapatkan barangnya tuh, terus penggunaan barangnya tuh yang benar gitu. Masa sepatu pakai di tangan gitu kan, enggak gitu kan. Jadi itu sih. Terus penerapannya tuh ada di kita juga harus menciptakan kedamaian dengan mahasiswa lain gitu. Jadi kayak mungkin kita bisa saling membantu dalam segi hal ekonomi. Terus kita juga bisa infak juga, kita bisa infak ke masjid yang ada di kampus gitu. Kalau di Telkom University ini ada masjid yang namanya MSU gitu. Nah, kita juga biasanya infak lah di setiap hari Jumat gitu kan. Terus ada menimbang keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Jadi kita sebagai mahasiswa kita harus bisa mengatur ekonomi yang mungkin uang jajan gitu ya, uang jajan yang diterima, yang diberikan sama orang tua kita. Jadi bulan ini nih pengeluaran kita harus berapa gitu. Misalnya kan kita anak di kafe ya, terus kan kita cetak gitu kan, boros gitu kan. Nah kita tuh sebenarnya harus dari awal diberi keuangan gitu, uang kita tuh harus bisa memanagenya, memanfaatkannya dengan yang benar. Kita juga harus pikir-pikir dulu lah sebelum membeli atau membeli kebutuhan kita gitu. Mana yang lebih penting dulu dan mana yang mungkin bisa dinanti gitu belinya. Terus ada dalilnya gitu ya. Apa tuh? Dalilnya tuh Apa tuh kira-kira tuh? Quran surat menanamkan nilai keadilan dalam ekonomi. Quran surat Al-An'am ayat 152. Gimana bunyinya? Ini juga tapi ini ada artinya. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Nah, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Terus ada yang kedua, ada Quran surat An-Nahl ayat 90.
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, jadi pelajarannya yang kita ambil, kita bisa saling tadi di Quran surat An-Nahl kan memberi kan. Kita bisa ya mungkin teman minjem uang dulu gitu kan, mungkin karena kebutuhannya kita bisa pinjemin dulu gitu kan. Karena ada yang membahas gitu apa sih, membantu saudara, kemudahan juga kita bisa dapat pahala gitu kan. Itu sih menurut saya. Oke, tadi bagaimana menjadi mahasiswa rahmatan lil alamin sesuai dengan pandangan ekonomi Islam. Mungkin kita lanjut aja ke Tunggu. kenapa tuh? Aku punya pertanyaan nih sama kalian nih. Gimana? Kan tadi kita bahas tentang ekonomi Islam ya, dan Hanif tadi bahasnya itu tentang managing uang. Iya. Nah, kita sebagai anak DKV nih, kira-kira udah berapa sih uang kalian keluar selama semester ini? Kira-kira berapa tuh ya teman-teman ya? Waduh, lebih dari 5 lah. Oh, 55. Lebih dari 5. Iya sih. Kayaknya kalau di kebun udah bisa umroh gitu. Iya, Amin dong. benar sekali, benar. Tuh. Oke, Tahun depan nggak sih? Amin. Amin. Kita insya Allah uang yang dikeluarkan niatkan untuk ibadah ya, untuk Iya. kebaikan. Untuk Bentar, ngomongin soal niat nih, boleh dong? Apa nih? Lanjut tuh. Harus Niat. kerja. Ya. Wah, langsung dilanjut juga ya. Oke. Senyum. Biar Oke. semangat gitu loh. Jadi aku akan membahas soal etos kerja di pandangan kebalik. Kita akan bahas mahasiswa rahmatan lil alamin dalam pandangan etos kerja. Nah, menurut kalian etos kerja itu apa? Saya boleh. Iya. Boleh. Menurut saya itu mahasiswa yang bertanggung jawab dengan tugasnya, terus diniatkan karena Allah gitu. Masya Allah. Semoga Ini kita biasa. semua bisa seperti itu Ya, ya. amin. Semoga tidak SKS lagi ya. Iya. Nah, jadi pembahasannya itu sama kok. Tadi bener kata Hanif tadi itu. Nah, jadi etos kerja itu ialah sebuah kewajiban bagi kita yang ini mahasiswa yang ingin menjadi mahasiswa rahmatan lil alamin, di mana kita harus melakukan kewajiban kita semua. Sifat ini juga tertanam pada Nabiullah kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan sifatnya ini termasuk adalah jujur, bertanggung jawab, dan adil. Nah, itu juga terdapat dalam syarat, bukan syarat sih, lebih tepatnya ialah sifat-sifat Nabi yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Contoh gitu ya. Ya, harus kita contoh. Dan kenapa kita harus mengamalkan etos kerja itu? Nah, kita kan mahasiswa ya, banyak tugas tadi, benar kata Hanif. Nah, kalau tugasnya nggak kita kerjain, berarti kita tidak melakukan kewajiban kita dong sebagai mahasiswa. Zolim juga gitu. Zolim, Udah dikasih uang kan tadi. Iya, udah dikasih uang nih, malah nggak dipakai. Nah, itu nggak boleh. Itu malah jadinya dosa. Nah, tapi kenapa harus kerja? Apakah boleh yang lain? Boleh kok. Nih, pada surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Yang berarti tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, apa hubungannya ibadah sama kerja? Soalnya kan di sini pembahasannya itu tentang ibadah ya. Nah, tapi kan kita tentang etos kerja nih. Apa hubungannya tuh? Nah, teman-teman butuh kita ketahui bahwasannya ibadah itu banyak jenisnya. Nah, kerja itu sebenarnya juga untuk ibadah. Ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena ibadah itu ialah mencari ridho Allah. Nah, itu makanya masuk dengan tema kita pada hari ini, yakni mahasiswa rahmatan lil alamin, di mana kita mencari keridhoan Allah dalam kewajiban kita setiap harinya. Apalagi sebagai mahasiswa, kita harus selalu mengerjakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yakni ya seperti mengerjakan tugas kepanitiaan atau organisasi yang lain, seperti itulah kira-kira. Ya, mungkin itu aja sih pembahasan aku hari ini ya. Mungkin bisa dilempar ke yang lain tuh. Oke, tadi kan udah ya. Ini tentang etos kerja. Benar. Kira-kira selanjutnya yang paling cocok apa nih? Apa ya? Fikri atau keluarga? Menurut saya Nah, keluarga nggak sih? Iya, keluarga. Soalnya sehabis kewajiban kerja pasti ada keluarga ya. Kita kan laki-laki kan. Terus Bener. nanti kita berkeluarga nih. Kita juga
bahkan menanamkan etos kerja gitu kan. Benar sekali. Gimana nih? Kerja itu kan sangat erat dengan keluarga juga. Nah, iya. Apalagi nanti kita jadi seorang pemimpin gitu Iya. kan. Boleh kepada yang bersangkutan. Ngomongin keluarga Islami. Di sini dong, di Ya, sini. sini dong. Ya, lebih keras Iya. ya. Keluarga nih kita harus Kalau kata ketua-ketua organisasiku ya, kita itu semua mahasiswa FIK itu berkeluarga. Sis. oke. Betul. Boleh. Keluarga Islami merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat Islam yang dibentuk melalui pernikahan yang sah. Surat An-Nisa ayat 1. Dalam keluarga, ayah bertindak sebagai pemimpin, menafkahi dan mengajarkan agama. Sedangkan ibu berperan sebagai pengasuh, menjaga dan mengajarkan agama. Anak-anak harus berbakti, menghormati dan mematuhi orang tua. Nilai-nilai keluarga Islami meliputi kasih sayang, kesabaran, keadilan, kesetiaan, dan kebersamaan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, keluarga Islami dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembentukan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Udah gitu. Mau nanya. Saya dulu, Oh, saya nanya. boleh. Nah, tadi kan itu kan lebih ke definisi keluarga gitu ya kan ya. Nah sekarang kan kita pembahasannya sebagai mahasiswa rahmatan lil alamin itu bagaimana sih pandangannya tuh yang berkaitan dengan keluarga yang sakinah warahmah tuh bagaimana tuh? Berarti kan kita masih sebagai anak nggak sih? Iya, Nah, sebagai anak. Gimana tuh? Jadi kewajiban kita tuh sebagai anak tuh dalam keluarga gimana? Nah, dengan misal kuliah gitu kan termasuk ini juga kan berbakti kepada orang tua. Iya, Iya, Ya, benar. kuliah yang bener aja. Oh, berarti Kerjain tugas-tugas. jadi kuliah yang benar, Jangan- kerjain tugas-tugas, Jangan udah. sering bolos. Nah, jangan sering bolos, benar tuh. Poin-poinnya udah disebutin ya, bagaimana menjadi mahasiswa rahmatan lil alamin dengan sudut pandang keluarga Islam. Yang terakhir nih, kita lanjut lagi yang terakhir sebagai Coba bentar. Kayaknya Firly nggak agak terlalu ini deh keluar frame gitu. Coba. Geser lagi. boleh lanjut. Karena ini materi yang terakhir ya, jadi kita bawa santai aja kali ya. Saya juga Ya. pengen teman-teman juga ikut Diskusi. lebih diskusi lagi. Wah, iya. Boleh. Bukan dari tadi kita udah santai ya? Ya, makin santai, makin Santai, relax. santai. Oke, Tidur. oke. Nah, saya mau bahas ini ya, Ghazul Fikri. Nah, kalau menurut saya teh Ghazul Fikri itu kayak gimana ya? Perang pemikiran ya, tentu saja ya. Jadi perang pemikiran tentu ada nilai positif dan negatifnya. Nah, sebagai mahasiswa yang rahmatan lil alamin tentu harus berpikir kritis dan tentu saja bisa memilah nilai-nilai mana yang positif, mana yang negatifnya. Contohnya nih, saya sebagai mahasiswa DKV tentu saya berkaitan dan desain-desain itu sudah jadi kehidupan sehari-hari saya lah kan. Sebagai mahasiswa supaya menyebarkan nilai positif dalam perang pemikiran Ghazul Fikri ini itu tentunya misalnya contohnya tuh kayak membuat desain poster yang dakwah, atau misalnya tidak hanya desain poster, misalnya kayak street art juga bisa, ataupun tentang materi-materi poster dakwah lainnya juga bisa. Kayak gitulah, bisa lah. Itu sudah termasuk nilai positif untuk menyebarkan nilai-nilai dakwah, nilai Islami dalam sebagai saya mahasiswa di kafe gitu. Tentu juga banyak nilai-nilai negatifnya tuh kita tuh harus pandai menyaring sendiri lah ya. Supaya tahu lah kita kan udah dewasa ya, tahu lah mana yang nilai positif, mana yang negatif. Udah tahu ya. Nah, menurut kalian tuh gimana sih? Saya kan, kalau kalian kan tadi kalian nanya nih, saya pengen nanya. Gimana sih kalau caranya kita tuh bisa menyaring nilai-nilai negatif dari Ghazul Fikri ini? Soalnya kan Ghazul Fikri itu pastinya ada inilah ya, pro kontranya gitu. Nah. Pendapat kita. Itu Apalagi gimana soal sih? pemikiran kan ya. Hmm. Nah, ini nih bisa disangkutkan dengan filsafat juga nih. Ghazul Fikri dan gimana tuh? filsafat, karena filsafat itu juga berpikir. Jadi, cara menyaring yang ini ya, yang jelek-jeleknya ya. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, cara kita menyaring yang jelek-jeleknya itu bahwa kita tahu nggak semua orang melakukan itu. Nah, mungkin kita bingung nih, ini baik atau benar nih. Nah, kita cuma berpikir apakah ini merugikan orang lain atau merugikan kita atau nggak merugikan sama sekali gitu. Kalau misalnya merugikan, maka tinggalkan.
berarti itu tidak bagus sama kita tuh. Nah, banyak contohnya tuh ya. Apalagi kayak misalnya uang di jalan tuh, ketemu uang di jalan. Pasti kita mikirnya, wah, beruntung nih, kita lagi dapat uang nih. Oh iya. Nah, tapi kan dalam Islam udah ada hukumnya. Iya. Nah, itu sih kira-kira kalau dari aku ya. Aku izin menambahkan ya. Ya. Jadi sebenarnya kita itu sebagai manusia itu punya nalar atau rasio. Nah, Nah, itu bisa dipakai buat menyaring apa yang baik atau buruk. Nah, tapi kan kalau misalkan hanya menggunakan nalar saja, bisa saja nalar kita salah. Tapi kita bisa sesuaikan juga dengan moralitas sekitar. Benar kata dia tadi. iya. Yang orang udah lakukan gitu ya, yang buruk bagi orang lain atau buruk bagi sendiri. Nah, itu bisa jadikan sebagai patokan bagaimana nilai-nilai yang kita bisa. Boleh Reno mau nambahin atau apa Hanif? Oh, udah. Soal Ghusl Fikri, aduh. Jadi gitulah kesimpulannya ya. Dimana Ghusl Fikri bukan hanya menjadi tantangan bagi kita sebagai mahasiswa, itu juga dapat menjadi peluang bagi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan untuk umat Islam gitu. Jadi ya sekitar gitulah kira-kira ya. Jadinya sudah disampaikan sebelumnya. Oke. Insya Allah udah semua ya. Alhamdulillah, kita udah semua. Nggak terasa gitu kan? Iya, udah nggak terasa. Tiba-tiba udah 16 menit aja ya. Lebih ya. Durasinya pas banget. Oke, mungkin kita tutup aja ya. Ya. Silakan.